Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas yaitu Object Oriented Programming atau OOP pada bahasa pemrograman Python. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Hadian dengan NIM 2003 015 110. Tema pada kali ini yang saya bahas yaitu pertama ada kelas, yang kedua ada instansiasi objek, yang ketiga ada pengaksesan atribut, dan yang keempat ada contohnya. Kelas sendiri adalah prototype yang ditentukan pengguna untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut yang menjadi ciri objek kelas apapun. Atribut itu sendiri adalah data dari anggota yang terdiri dari variabel kelas dan variabel contoh dan metode, diakses melalui notasi titik. Contohnya seperti berikut nih. Kelas dan definisikan kerucut, atau kerucut didefinisikan sebagai kelas. Untuk contoh lebih lanjutnya, nanti saya akan membagikannya pada sesi contoh. Itu selanjutnya adalah pengertian dari kelas variabel atau variabel kelas, yaitu didefinisikan dalam kelas, tapi di luar metode kelas manapun. Variabel kelas tidak digunakan sesering variabel contoh. Ada lagi yaitu data member. Variabel kelas atau variabel contoh yang menyimpan data yang terkait dengan kelas dan objeknya, yaitu ada function overloading, yaitu penugasan lebih dari satu perilaku ke dalam fungsi tertentu. Operasi yang dilakukan bervariasi menurut jenis objek atau argumen yang terlibat. Selanjutnya itu ada instance object atau instansiasi objek dalam bahasa Indonesia, yang artinya itu adalah objek individu dari kelas tertentu. Objek yang termasuk dalam lingkaran kelas tuh, misalnya ada turunan dari lingkaran kelas itu sendiri. Ada pula namanya instance variable, yaitu variabel yang didefinisikan di dalam sebuah metode dan hanya dimiliki oleh instance kelas saat ini. Ada juga yang namanya inheritance, yaitu pengalihan karakteristik kelas ke kelas lain yang berasal darinya. Selanjutnya ada instantiation, yaitu penciptaan sebuah instance pada sebuah kelas. Nah, contohnya tuh seperti berikut tuh. Hitung, kerucut. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di percontohannya. Selanjutnya itu mengakses atribut. Pengaksesan atribut objek menggunakan dot operator dengan objek. Variabel kelas akan diakses dengan menggunakan name class sebagai berikut, yaitu hitung dengan dot input 1, hitung luas, dan bla bla bla. Selanjutnya itu dengan output berapa nih, contohnya volume kerucut. Nah, hitung volume.
daripada nanti bingung, mending langsung kepada contoh pemrogramannya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah mengimport math, yaitu dengan memasukkan math agar sqrt atau akar bisa dikerjakan. Apabila math ini dihilangkan, maka nantinya sqrt ini tidak akan terbaca dan mengakibatkan error nih. Contohnya seperti berikut. Kita masukkan jari-jari lingkarannya misalnya 14 dengan tinggi 5 cm. Nah, maka sqrt ini tidak akan dibaca karena sqrt ini terdapat pada operasi math. Apabila math ini ada, maka sqrt ini dapat terbaca oleh math. Kalau dari bawaan Anda tidak ada math, kalian bisa mengunduh melalui CMD, yaitu dengan mengetik pip install math. Selanjutnya yaitu ada kelasnya Crowdcut, seperti dalam presentasi tadi. Contohnya Crowdcut didefinisikan ke dalam kelas. Selanjutnya yaitu definisiasi dari jari-jari dan tinggi. Ini pun bisa sebenarnya masuk ke dalam input. Namun untuk meminimalisir error, maka saya menginisiasikan jari dan tinggi di luar definisi input 1. Selanjutnya yaitu definisi luas. Yaitu yang pertama ada pi, itu untuk operasi pi. Sebenarnya bisa 3,14, nggak hanya 22/7, namun itu terserah kalian. Selanjutnya ada selimut, yaitu rumusnya seperti berikut. sqrt itu melambangkan akar, self jari-jari ini melambangkan jari-jari kuadrat, sehingga dikali 2. Kalau ingin pangkat 3, ya tinggal kali 3 saja. Selanjutnya ditambah tinggi kuadrat atau tinggi pangkat 2. Nih, sudah saya jelaskan. Yaitu selanjutnya ada luasnya, yaitu integer pi ini 2/7 dikalikan dengan jari-jari, dikalikan dengan jari-jari lagi ditambah selimut. Ini adalah rumus dasar dari Crowdcut. Selanjutnya ada definisi volume, yaitu integer 1/3 kali pi kali jari-jari kuadrat, jari-jari pangkat 2 maksudnya, dikali tinggi. Nah, di sini saya menuliskan luas 1 ini supaya biar tidak sama dengan def-nya. Kalau sama, nah berarti error nih, soalnya terbacanya itu jadi luasnya, sedangkan ini tuh untuk operasi menghitungnya. Seperti itu.
Selanjutnya ada standnya, yaitu hitung kerucut. Maka dia bisa error, maka dari itu dia diletakkan di luar. Yaitu ada selanjutnya itu pemanggilan atribut hitung dari input 1, yaitu dari sini, dan ini terhubung ke sini, ke init. Selanjutnya ada luas dan volume. Selanjutnya lagi ada luas kerucut, yaitu ada berapa dengan cara menghitung luas 1 yang ini. Sebenarnya ini kalau tidak pakai print bisa langsung muncul di situ, namun kan nanti tidak tahu nih, wah ini angka berapa. Nah, maka dari itu dibuatkan ini printnya, yang volume pun sama seperti itu. Nah, kita akan coba, yaitu dengan memasukkan jari-jari lingkarannya, misalkan 152 dan tingginya tuh ada 69 cm. Maka dapat diketahui bahwa luas kerucutnya yaitu ada 152.356 cm dengan volume 1.670.089 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.